bagaimana mencapai swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Beliau tanya langkah operasional. Yang pertama adalah intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi. Apa itu intensifikasi? Solusi cepat untuk memitigasi risiko climate change yang sekarang ada El Nino, La Nina dan seterusnya. Kita melakukan pompanisasi khusus Pulau Jawa. Saya ulangi, kita pompanisasi daerah Jawa, lahan upland. Apa dikatakan lahan upland adalah lahan tak ada hujan yang biasanya panen satu kali. Kalau kita melakukan pompanisasi seperti Sungai Begawan Solo, itu tanam satu kali bisa menjadi 3 kali atau minimal 2 kali. Jadi naik produksinya, pendapatan masyarakat 2 kali. Yang kedua adalah benih unggul. Kita siapkan benih unggul, bibit unggul untuk petani-petani kita dan itu gratis untuk daerah upland. Yang ketiga adalah mekanisasi pertanian, yaitu traktor dan seterusnya, alat mesin pertanian. Yang keempat adalah kita menyiapkan hilirisasi, RMU dan seterusnya. Untuk di luar Jawa, kita melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi adalah daerah rawa. Potensi rawa kita ada 10 juta hektar. Kita akan garap, yang lalu kita garap 360 ribu hektar, ke depan kita akan garap kurang lebih 400 ribu hektar tahun 2025. Nah, lahan rawa ini produktivitasnya rendah, hanya 2 ton, 3 ton per musim. Kita angkat memberikan benih unggul yang produksinya bisa 5-6 ton, bisa naik 2 kali lipat. Kemudian drainasenya, irigasinya kita perbaiki sehingga tanam 1 kali bisa menjadi 2 kali bahkan 3 kali. Kemudian untuk ekstensifikasi cetak sawah. Cetak sawah ini kita bangun di Merauke 1 juta hektar. Kemudian Kalimantan Tengah rencana 400-500 ribu hektar, Kalimantan Selatan kurang lebih 200-300 ribu hektar, kemudian Sumatera Selatan itu juga 200-300 ribu hektar, Jambi, Aceh, Kalimantan Barat. Nah, itulah langkah-langkah operasional yang kita lakukan untuk mencapai menindaklanjuti gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia untuk sektor pertanian khususnya pangan. Nah, ini yang menarik. Kita yang pertama ada sumber daya alam, ada lahan luas, Kalimantan, Sumatera, dan Merauke, Papua Selatan. Oke. Yang kedua ada bonus demografi, ada milenial dan generasi Z 52%. Yang ketiga ada teknologi yang kita sudah kuasai, yaitu mekanisasi pertanian. 3 instrumen ini, 3 sumber daya ini kita rangkai dengan baik sehingga menjadi produktif. Nah, sumber daya alam, lahan ada, sumber daya air ada. Kemudian milenial akan ikut yang jumlahnya 52%, manakala pertanian lebih menguntungkan daripada menjadi pegawai. Kalau kami sudah membuat suatu sistem, satu tim itu 15 orang, kemudian mengelola 200 hektar. Pendapatannya minimal 10 juta per bulan bersih. Nah, kalau mereka rajin bisa 20 juta per bulan per orang. Jadi kami memberikan alat mesin pertanian dan membuat klaster. Semua cetak sawah yang baru yang kita bangun ini itu menggunakan bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Jadi semua menggunakan full mekanisasi seperti negara-negara maju. Kami baru pulang dari Arkansas, Amerika Serikat,
dari China, Vietnam, dan seterusnya melihat teknologi. Kita sudah juga menggunakan teknologi seperti yang mereka gunakan. Pak, food estate di Merauke, Pak, kenapa harus mengerahkan 2 batalion militer? Apa pertimbangannya? Itu mensupport karena di sana tenaga kerja masih kurang, dan ini juga mengedukasi. Kita kolaborasi karena TNI kan sangat disiplin. Jadi bukan TNI saja, kami gerakkan mahasiswa sekarang yang ikut itu sudah ada 3.000 mahasiswa. Kalau TNI-nya kan masih kurang kan, mungkin 100-200, tapi mahasiswanya Kalimantan Tengah dan Papua itu sudah ada 3.000. Sekarang mendaftar sampai hari ini sudah 2 minggu itu ada 5.000. Target kami 50.000. Jangan dilihat, jadi harus melihat secara utuh rancangan kita ini. Jangan dilihat secara parsial. Jadi di sana kami akan membangun pertanian modern, semua menggunakan full mekanisasi dari pembenihan, pembibitan, pengolahan tanah, tanam, panen, sampai dengan penyimpanan. Ketakutan akan dugaan pelanggaran yang dilakukan militer di food estate Merauke, Pak? Kok kenapa sih kita pesimis? Mari kita optimis. Dulu kami kolaborasi TNI, ini kan sudah lama, periode pertama, dulu kami kolaborasi 5 tahun. Produksi kita ke swasembada kan, swasembada 2017, 2019, 2020, 2021, dan kita mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia, sektor pangan dan sektor food security, ketahanan pangan. Setelah 40 tahun, kita dapatkan Agricola Medal, yaitu medali Agricola dari FAO. Nah, ini bagian dari kolaborasi TNI. Ingat, TNI kalau tidak salah Impres 3 Maret 2011, manakala ada iklim ekstrim. Saya ulangi, manakala terjadi iklim ekstrim, itu ada instruksi Presiden tanggal 3 Maret 2011, itu TNI wajib ikut membantu. Seperti sekarang ada El Nino, ada La Nina, iklim sangat ekstrim. Nah, sehingga TNI wajib ikut membantu. Coba sekarang Kemendagri juga ikut, Polri juga ikut. Tahu, pangan adalah strategis, vital. Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Kalau krisis ekonomi, kita biasanya sektor pertanian itu tumbuh dengan baik. Kalau ada COVID-19, krisis kesehatan, kita masih bisa atasi. Tapi kalau krisis pangan terjadi, itu akan melompat menjadi krisis politik dan bisa terjadi konflik sosial di antara kita. Ini jangan main-main sektor pangan. Tidak ada pangan, tidak ada negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.